Kembali lagi bersama Bapak Yanto yang akan menceritakan tentang perjalanan Babang Tamfan Xiaoyan. Pada saat ini kita kembali diperlihatkan dengan semua orang termasuk tante pemersatu benua Kailin yang pada saat ini menunggu Xiaoyan keluar dari pelatihannya. Lalu langit malam yang awalnya jarang tiba-tiba tertutup awan gelap dan terbebani dengan berat. Kemudian badai petir bergemuruh seperti drum yang berada di awan. Lalu kilat menyambar dari waktu ke waktu di atas Xiao Mansion, dan hal ini tentu saja membuat semua orang yang berada di Xiao Mansion tampak terguncang. Lalu dengan segera semua anggota inti dari Xiao Mansion, Chaos Immortality dan Nulong bergegas ke pintu masuk aula satu demi satu. Mereka pada saat ini mengumpul dan mengobrol mengenai kejadian ini. Lalu Zenny mengerutkan kening dan menatap ke arah langit yang gelap dan bertanya apa yang terjadi. Seharusnya tidak ada cuaca seperti itu di musim ini. Menanggapi hal itu Xiao Zhan pada saat ini segera berkata, sepertinya itu adalah kesengsaraan kaisar, atau mungkinkah itu adalah pil lightning dari pemurnian obat. Menanggapi hal tersebut Long Yi yang memiliki kesan akrab dengan pil lightning ini pun segera berkata bahwa ini jelas bukan pil lightning. Jika itu adalah pil lightning dengan guncangan seperti itu maka itu adalah pil lightning peringkat ke-8. Lang Tian pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa itu benar-benar sangat mustahil. Bahkan jika ada pil lightning tingkat ke-8 seharusnya Tuan Muda Xiaoyan muncul di atas langit di kediaman Xiao Mansion. Semua orang pada saat ini benar-benar bingung dengan fenomena yang pada saat ini terjadi di atas langit Xiao Mansion. Sementara itu di sisi lain King Mu'er segera berkata bahwa dirinya pernah melihat perubahan seperti itu sebelumnya. King Mu'er pada saat ini benar-benar yakin bahwa itu adalah kesengsaraan Dou di bintang 7. Semua orang pun seketika terkejut sesaat dan menoleh ke arah King Mu'er. Mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan mendengar apa yang diucapkan oleh King Mu'er. Melihat semua orang yang tidak percaya King Mu'er pun segera menegaskan. Dirinya berkata bahwa dirinya secara pribadi telah melihat kakak laki-laki tertuanya mengalami kesengsaraan Kaisar Bintang 7. Pada saat itu dirinya melihat situasinya persis sama dengan pada saat ini. Semua orang pun bertanya-tanya, apakah ini benar-benar kesengsaraan Dou di Bintang 7? Mereka bertanya-tanya di dalam hati masing-masing, mungkinkah itu adalah Xiaoyan? Tetapi bukankah Long Yi mengatakan bahwa Xiaoyan baru saja berada di tahap akhir bintang 6 Dodi? Semua orang pada akhirnya berpikir bahwa itu pasti bukan Xiaoyan, tetapi selain Xiaoyan siapa lagi yang bisa melakukan hal ini? Mereka berpikir mungkinkah seseorang telah menerobos bintang 7 di dekat istana Xiao Mansion? Tetapi hal itu benar-benar tidak mungkin karena jika ada Dodi yang berperingkat seperti itu, maka dirinya benar-benar tidak akan lepas dari pemantauan Xiao Mansion. Bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini kebingungan suara benturan segera kembali terdengar, kilatan petir keemasan menembus awan gelap dan mengembun menjadi 4 iblis guntur di udara. 4 iblis guntur dari kesengsaraan Dou di bintang 7 ini benar-benar sangat kuat dan memancarkan tekanan yang membuat semua orang berdebar-debar. Banyak guntur pada saat ini benar-benar menggelegar dan 4 iblis guntur ini bergegas turun. Semua orang melihat bahwa sasaran dari 4 iblis guntur ini berada di dalam kediaman Xiao Mansion. Hati semua orang tiba-tiba berhenti dan mereka menyadari siapakah orang yang menembus bintang 7 Dodi. Tidak lama setelah itu semua orang kembali yakin setelah melihat adanya api yang besar yang menggantung di langit. Kemudian ribuan api ini melonjak dari dalam ruang latihan Xiaoyan, sehingga warna merah bercampur dengan warna darah yang berdebar-debar pada saat ini membuat orang benar-benar terkejut. Di bawah selubung api ini sesosok hitam segera melesat ke langit. Kemudian pedang kuno api surgawi berwarna merah darah segera menyapu 1000 gelombang api dan itu benar-benar Xiaoyan. Xiao Yao pada saat ini benar-benar terkejut dan dirinya segera tertawa. Dirinya berkata ternyata ini memang benar Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain Chaos Immortality dan Nulong menatap kosong pada sosok hitam Xiaoyan yang berada di langit. Mulut mereka pada saat ini benar-benar terbuka lebar. Mereka tercengang dan hanya bisa berdiam diri seperti berhala. Setelah cukup lama pada akhirnya mereka kembali tersadar dan saling memandang dalam keadaan linglung. Xiaoyan adalah ras manusia dan bukan ras iblis.
tetapi Xiao Yan benar-benar memiliki kemampuan peningkatan yang sangat cepat. Mereka berpikir Xiao Yan ini pasti memiliki semacam rahasia yang berada di dalam dirinya. Semua orang pada saat ini benar-benar kagum dengan promosi cepat dari Xiao Yan, terkecuali satu orang yakni Kailin. Pada saat ini Kailin menatap sosok kurus Xiao Yan yang membuatnya susah tidur selama bertahun-tahun. Kailin pada saat ini hanya berdiri dengan bodoh menatap kosong ke arah Xiao Yan. Bersamaan dengan itu banyak ledakan segera terjadi dan 4 iblis guntur pada saat ini telah melancarkan serangan mereka ke arah Xiao Yan. Setiap serangan ini mengeluarkan suara yang mengejutkan sehingga memicu gelombang udara dan menyapu sekeliling. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera melompat ke arah 4 iblis guntur seperti seberkas cahaya darah. Setelah melintas Xiao Yan segera melesatkan pedang kuno api surgawi. Saat ini Xiao Yan mengeluarkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan dan dalam sekejap bayangan merah darah yang pekat turun dari langit. Kemudian Douki yang bergejolak segera menutupi keempat iblis guntur dan segera menebas mereka. Lalu 4 benturan terendam segera terdengar hampir bersamaan dan gelombang kejut Douki yang kejam seketika menyebar. Kemudian ruang seketika robek akibat dari kekuatan yang sangat kuat ini. Lalu keempat iblis guntur berteriak pada saat yang bersamaan dan benar-benar dihantam menjadi ketiadaan. Semua orang pada saat ini benar-benar terkejut karena Xiao Yan telah membunuh keempat iblis guntur dari kesengsaraan Dou di bintang 7 hanya dalam sekejap mata. Mereka pada saat ini menyaksikan Xiao Yan yang berdiri dengan penuh Douki. Semua orang merasa legamannya dari Xiao Yan pada saat ini telah lolos dari kesengsaraan Dou di bintang 7, dan hanya dalam beberapa ribu tahun Xiao Yan telah menjadi salah satu master sejati di Dou di bintang 7. Melihat semua ini King Mu'er benar-benar bersemangat dan berteriak ke arah Kailin dan Xiao Qi. Dirinya mengajak Kailin dan Xiao Qi untuk dengan cepat menyiapkan perjamuan. Xiao Zhan juga pada saat ini diperintahkan untuk memberi anggur merah di warung Bude Yanti. Namun sebelum semua orang bergerak untuk melaksanakan tugas masing-masing, justru Xiao Yan di udara tidak mendarat di hadapan mereka dan bahkan tidak melirik mereka sama sekali, karena Xiao Yan langsung jatuh kembali ke ruang pelatihan dalam sekejap mata seolah-olah tidak memperhatikan mereka yang menonton. Semua orang pada saat ini hanya bisa saling memandang dengan cemas. King Mu'er pun menatap ke arah di mana Xiao Yan menghilang di kejauhan dan cemberut. Dirinya berkata apa yang dilakukan oleh Xiao Yan pada saat ini. Dirinya telah menembus bintang 7 Doudi dan mengapa dirinya kembali ke ruang pelatihan. Menanggapi hal itu Zi Ying pada saat ini hanya bisa menggelengkan kepalanya. Zi Ying pun segera berkata bahwa ini benar-benar sulit dikatakan. Tuan muda Xiao Yan adalah seorang kultivator dan dirinya mungkin akan kembali untuk melatih beberapa keterampilan bertarung lagi. Mendengar hal itu semua orang pada saat ini merasa sedikit kecewa tetapi segera menekan emosi di dalam hati masing-masing. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali menunggu Xiao Yan keluar dari pelatihannya. Sementara itu di sisi lain apa yang ditebak oleh semua orang pada saat ini benar-benar salah. Ternyata sebelumnya Xiao Yan telah melahap api kelahiran kembali nirvana dan api es. Namun sebelum Xiao Yan menyerap seluruhnya Xiao Yan telah menembus bintang 7 Doudi dan berhadapan dengan kesengsaraan Dou di bintang 7. Oleh karena itu pada saat sebelumnya Xiao Yan benar-benar berfokus berhadapan dengan 4 iblis guntur. Setelah Xiao Yan berhasil menghadapi semuanya maka Xiao Yan kembali untuk menyerap dan melahap 2 api surgawi yang telah dirinya telan. Xiao Yan berpikir setelah menyerap 2 api ini Xiao Yan akan dipromosikan ke tahap menengah bintang 7 Doudi. Xiao Yan pun bersilah menutup mata dan menyesuaikan suasana hati dan keadaannya. Pikiran Xiao Yan pada saat ini benar-benar tenggelam dalam penyerapan 2 api surgawi ini. Lalu waktu pun terus berlalu dan ketika semua api ini benar-benar telah bergabung dengan Xiao Yan, pada saat itu tubuh Xiao Yan bergetar hebat dan perasaan aneh dan akrab menyembur keluar. Kemudian kejutan berdesir di hati Xiao Yan setelah dirinya menyadari bahwa ini adalah terobosan dan Xiao Yan telah mencapai tahap menengah bintang 7 Doudi. Xiao Yan pun merasakan semua kekuatan yang pada saat ini dirinya dapatkan. Tubuh Xiao Yan menyerap energi dari dunia luar sepanjang waktu dan Xiao Yan benar-benar sangat senang.
Xiao Yan menyadari bahwa ini adalah peningkatan kualitatif dari bintang 6 menjadi bintang 7. Tingkat pemulihan dari bintang 7 Doudi ini benar-benar jauh jika dibandingkan dengan bintang 6 Doudi. Xiao Yan merasakan kenyamanan yang dibawa ke seluruh tubuhnya. Xiao Yan pada saat ini segera bergumam bahwa waktunya bagi Xiao Yan untuk mempelajari misteri dari 1000 kaki tanpa bayangan. Pada saat ini Xiao Yan sudah berada di tahap menengah bintang 7 Doudi dan sepertinya memiliki kekuatan yang cukup. Mata Xiao Yan pun berbinar dengan harapan yang melonjak untuk dengan cepat mengetahui rahasia teknik ini. Setelah beberapa percobaan yang tidak diketahui, Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin mahir. Tetapi tidak peduli seberapa keras Xiao Yan berlatih, ternyata Xiao Yan masih berhenti di ketinggian 999 kaki. Xiao Yan merasa bahwa pada saat ini Xiao Yan tidak bisa mencapai puncak 1000 kaki tanpa bayangan. Xiao Yan mulai berpikir apakah mungkin teknik ini merupakan teknik suci. Xiao Yan pada saat ini merasa sangat tertekan karena tidak mengetahui tingkat dari teknik ini, tetapi Xiao Yan hanya bisa menekan semua emosi di dalam hatinya. Tidak lama Xiao Yan merasakan kesegaran dan memutuskan untuk segera keluar dari ruang pelatihan. Singkat cerita, setelah Xiao Yan keluar ruang pelatihan dan berjalan sedikit, Xiao Yan melihat sosok yang anggun. Lalu dirinya pun mengerutkan kening sejenak dan bergumam bahwa ini sangat akrab dan siapakah itu? Pada akhirnya setelah tertegun sejenak, Xiao Yan pun menyadari sosok ini dan bergegas. Ternyata sosok ini adalah sosok Tante Kailin yang mengkhawatirkan Sun Er dan dirinya pada saat ini merenung berdiri di pinggir danau. Sementara itu semua orang masih berbincang-bincang di aula. Lalu di tengah-tengah perbincangan ini mereka merasakan lonjakan aura dan pada saat ini mereka semua menyadari bahwa ini adalah Xiao Yan yang baru saja keluar. Oleh karena itu mereka bergegas menuju ke arah aura Xiao Yan berada. Sementara itu Kailin pada saat ini merupakan seorang Doudi bintang 1, oleh karena itu dirinya benar-benar tidak bisa merasakan aura dari Xiao Yan. Pada saat ini Kailin hanya berdiri tertegun menatap ke arah danau. Lalu tiba-tiba dirinya dikejutkan oleh tangan yang pada saat ini memeluk tubuhnya dengan lembut. Tubuh Kailin tiba-tiba membeku dan dirinya berniat untuk mengeluarkan douqinya. Akan tetapi orang yang berada di belakangnya ini benar-benar memiliki kekuatan yang sangat kuat. Selain itu orang ini bahkan meletakkan wajahnya di bahu Kailin. Bersamaan dengan itu Kailin merasakan aura yang akrab dan aroma yang sangat familiar. Kemudian Kailin pun mengeluarkan rintihan lembut di dalam hatinya dan tubuhnya yang tegang seperti busur tiba-tiba melunak. Kailin menutup matanya dengan gembira dan menyandarkan kepalanya pada saat ini di bahu Xiao Yan. Lalu dirinya membiarkan Xiao Yan memeluknya seperti itu seolah-olah menghempaskan semua kerinduan. Adegan ini pun membuat semua orang yang baru saja datang merasa iri. Xiao Zhan tidak bisa menahan berbicara agar Xiao Yan mencium Kailin segera. Menyadari banyak orang yang datang, Kailin pun tiba-tiba terbangun dan buru-buru melepaskan diri dari cengkraman Xiao Yan. Wajah Kailin yang cantik pada saat ini benar-benar menjadi merah karena malu. Sementara itu Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melihat semua orang yang datang dan terkejut melihat adanya Chaos Immortality dan Nulong. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun tertawa dan segera menyapa saudara-saudaranya. Di tengah-tengah kegembiraan ini Nulong pun segera bertanya kepada Xiao Yan, apakah Xiao Yan pada saat ini berada di tahap awal bintang 7? Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya menjelaskan bahwa Xiao Yan pada saat ini berada di tahap menengah bintang 7 Doudi. Nulong melambaikan tangannya tanpa sadar dan bergumam bahwa itu tidak mungkin. Namun dirinya segera sadar bahwa di antara saudaranya Xiao Yan adalah orang yang tidak pernah berbohong. Sementara itu semua orang di Xiao Mansion hanya bisa menggelengkan kepala mereka dengan tenang. Mereka menyadari bahwa Tuan Muda Xiao Yan mungkin tidak akan berani memberitahu mereka beberapa rahasia. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum misterius dan berkata bahwa ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Pada akhirnya semua orang memutuskan untuk segera beralih ke aula Xiao Mansion. Pada saat ini Xiao Yan telah mengetahui mengenai sang penjoki handal Yao Lao dan Kailin yang datang ke benua Doudi bersama-sama. Setelah mendengarkan cerita Kailin, Xiao Yan tersenyum dan berkata,
Setelah Kailin menetap agak lama, Xiao Yan akan pergi ke klan Yao untuk mengunjungi gurunya. Setelah mengucapkan perkataan ini, Xiao Yan segera bertanya kepada Kailin dengan prihatin. Xiao Yan bertanya pada saat ini di manakah Sun Er? Menurut Kailin, berapa lamakah waktu yang dibutuhkan Sun Er untuk bisa menerobos Dodi? Selain itu, apakah Xiao baik-baik saja? Xiao Yan benar-benar tidak sabar dan segera mengungkapkan semua perasaannya. Xiao Yan juga menjelaskan bahwa dirinya telah menghidupkan kembali leluhur Xiao Xuan, tetapi kekuatannya tidak cukup tinggi untuk tinggal di benua Dodi. Oleh karena itu, hukum langit dan bumi di sini telah mengirimnya kembali ke benua Doqi. Pernahkah Kailin melihat leluhur Xiao Xuan di benua Doqi? Setelah banyaknya pertanyaan yang keluar dari mulut Xiao Yan ini, suasana pun seketika menjadi hening. Kailin juga tiba-tiba menahan senyumnya setelah mendengar Xiao Yan menanyakan mengenai Sun Er. Dirinya hanya bisa menggigit toples nastar erat-erat dan berpikir sejenak. Melihat ekspresi Kailin yang berubah dan tidak bergeming, tentu saja firasat buruk muncul di benak Xiao Yan, sehingga dirinya pun bertanya dengan cemas, apakah yang telah terjadi? Kailin awalnya berencana untuk menunggu Xiao Yan beristirahat selama beberapa hari sebelum memberitahu hal ini, tetapi dirinya tidak berharap Xiao Yan akan segera bertanya mengenai Sun Er pada saat ini. Oleh karena itu, dirinya tidak punya waktu untuk mengatakan yang sebenarnya dan berbisik kepada Xiao Yan. Kailin pun berkata bahwa Sun Er telah menghilang. Xiao Yan benar-benar terkejut secara fisik dan mental mendengar hal ini. Xiao Yan segera bertanya di manakah Sun Er telah menghilang. Kailin pun segera menjelaskan bahwa Sun Er telah menerobos Dodi 10 tahun sebelum Kailin dan Yao Lao ke sini. Sun Er tidak sabar untuk melihat Xiao Yan, oleh karena itu dirinya datang lebih dahulu. Ekspresi Xiao Yan seketika berubah dan semua jenis kecemasan seketika melonjak di dalam hati Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pun bergumam bahwa itu sudah 1000 tahun berlangsung di benua Dodi. Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus segera menemukan Sun Er. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini cemas, tentu saja Zenni pun segera berteriak agar Xiao Yan sabar. Zenni telah mengatur agar orang-orangnya menyelidiki permasalahan ini sekuat tenaga. Zenni sangat yakin bahwa akan segera ada berita mengenai Sun Er. Setelah mendengar perkataan Zenni ini, barulah Xiao Yan yang gelisah sedikit tenang. Xiao Yan memaksakan senyumnya ke mata perhatian banyak orang. Xiao Yan dengan sengaja membuat dirinya tampak lebih santai dan mulai mengobrol dengan Chaos Immortality dan Nulong. Pada akhirnya mereka pun berbincang-bincang dan minum-minum untuk menghilangkan perasaan galau. Tanpa terasa 1 hari pun berlalu hingga pada saat pagi harinya sebuah pengumuman dari pintu segera terdengar. Pengumuman itu menyebutkan Chaos Bai Tian dan Chaos Kai Huang dari keluarga Warcraft pada saat ini datang berkunjung. Lalu setelah ini cerita pun beralih kembali ke benua Doqi yang dimana terdengar sebuah pengumuman dari ujung langit. Pengumuman ini berkata bahwa keseimbangan dunia pada saat ini sedikit miring. Setelah pengumuman ini terdengar, mata dari Xiao Lin dan Xiao Xiao segera menyusut tajam. Pada saat ini mereka merasa seolah-olah udara di sekitar tubuh mereka telah diperas hingga kering dalam sekejap. Di bawah tekanan ini tubuh mereka benar-benar bergetar. Lalu mereka hanya bisa menatap ke arah langit dengan tidak percaya dan mencari sumber suara tersebut. Sementara itu di sisi lain di kota besar kediaman klan Xiao juga semua orang yang kuat pada saat ini telah mendengar suara ini. Mereka semua terbang ke langit dan melihat ke arah langit dari dekat dan tubuh mereka semua juga pada saat ini gemetar. Di benua Doqi hampir semua eksistensi tingkat atas segera muncul di langit. Bahkan semua orang pada saat ini benar-benar tampak gugup dengan mata mereka yang menatap ke arah langit. Semua orang pada saat ini menyadari di atas langit banyak orang yang benar-benar kuat. Bahkan orang-orang ini dapat dikatakan orang-orang terkuat yang berasal dari klan kuno. Tampaknya suara ini sepertinya hanya bisa terdengar oleh mereka yang berkekuatan di atas Doseng. Sementara itu di klan Xiao saat ini Xiao Ding dan Xiao Li juga mengerutkan kening mereka. Xiao Ding bertanya-tanya mungkinkah seseorang di daratan telah menerobos ke benua Dodi. Ratusan tahun telah berlalu dan ini adalah pertama kalinya tekanan yang mengejutkan seperti ini muncul.
sementara itu Xiao Li pada saat ini menggelengkan kepalanya dan segera berkata dengan pasti. Xiao Li berkata bahwa ini benar-benar tidak mungkin, Origin Qi dikendalikan oleh klan Xiao mereka, dan sekarang di benua Doudi hanya klan Xiao mereka yang memiliki Origin Qi. Lalu tanpa adanya Origin Qi ini maka bagaimana mungkin seseorang bisa menerobos benua Doudi? Lalu di tengah-tengah keterkejutan keduanya tiba-tiba sebuah suara terdengar samar di samping telinga Xiao Li dan Xiao Ding. Sutra hijau ungu melingkari pinggang mereka dan ada tanda naga kuno di atas alis. Sosok ini adalah Raja Naga saat ini dari klan Naga Void yang juga teman lama Xiao Yan yakni Ziyan si bocil Luknut. Menyadari kemunculan Ziyan si bocil Luknut, tentu saja Xiao Ding dan Xiao Li pada saat ini segera menangkupkan tangannya memberi hormat. Melihat hal ini Ziyan si bocil Luknut pun menggelengkan kepalanya dan Ziyan si bocil Luknut pada saat ini telah tumbuh menjadi wanita dewasa. Bahkan wajah kekanak-kanakannya telah lama menghilang dan digantikan oleh keagungan yang belum pernah dimiliki sebelumnya. Sementara itu di sisi lain di tempat berantakan ada seberkas cahaya yang jatuh dari langit. Seberkas cahaya ini adalah jalan bagi Xiao Yan untuk mencapai benua Doudi. Sampai saat ini cahaya ini masih ada tetapi sudah banyak memudar. Lalu yang lebih menakutkan lagi sering ada beberapa badai energi yang muncul. Sehingga hal itu membuat lingkungan lorong ini menjadi semakin berantakan. Bahkan Do Seng tidak ada kemungkinan untuk bertahan dalam badai energi ini. Suasana di sini benar-benar hening hingga pada akhirnya untuk waktu yang lama suara kembali terdengar. Suara ini berkata bahwa hal ini benar-benar sangat menarik. Dirinya tidak menyangka bahwa di benua yang terlupakan ini masih ada orang yang menjadi Doudi hanya dengan mengandalkan kekuatan. Pantas saja dunia ini begitu gelisah baru-baru ini. Saat suara ini keluar dari atas lorong di lubang gelap yang tidak berdasar sebuah tangan seketika terulur. Ruang di tangan ini tampak seperti selembar kertas yang robek, dengan retakan besar lorong itu menjadi lebih tidak stabil dan badai luar angkasa tiba-tiba berkecamuk. Bersamaan dengan itu sebuah kaki segera melangkah keluar dan sosok ini secara bertahap muncul di depan semua orang. Tekanan yang semua orang alami juga pada saat ini tiba-tiba menjadi semakin kuat. Semua orang dengan kekuatan Do Seng pada saat ini di benua Doqi benar-benar sangat tersentak. Sementara itu sosok yang baru saja muncul kembali bergumam bahwa dirinya tidak menyangka hanya ada benua ini yang tersisa di dunia ini. Dirinya ingat betul bahwa ada 7 benua dan 3 lautan. Dirinya benar-benar tidak tahu keabadian mana yang menyegel atau menghancurkan ini. Namun sepertinya dirinya harus melupakan hal ini karena leluhurnya menyuruhnya untuk tidak memikirkan urusan sendiri. Sosok ini memiliki penampilan yang terlihat sangat aneh tanpa pakaian di bagian atas tubuhnya. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh pola emas. Di atas keningnya ada logo api yang aneh dan aura tertinggi perlahan terpancar dari tubuhnya. Sosok itu pun segera melihat sekeliling dan bergumam, sepertinya dirinya ingat bahwa ada salah satu anggota klan diasingkan ke tanah tandus ini. Anggota ini adalah klan Toshi dan klan Dewa Yan kuno, tetapi dirinya benar-benar tidak pernah merasakan aura mereka. Mungkinkah dewa ini juga mati kali ini? Jejak kesedihan pun berangsur-angsur muncul di mata sosok tersebut setelah dirinya bergumam. Tetapi tubuhnya tiba-tiba bergetar dan matanya memalingkan muka. Dirinya mengalami keterkejutan dan segera menoleh ke arah pegunungan binatang iblis. Pada saat yang sama tubuh Xiao Lin dan Xiao Xiao di pegunungan binatang ajaib tiba-tiba terguncang. Bersamaan dengan itu seteguk darah pun segera menyembur keluar di mulut masing-masing. Sementara itu di sisi lain sosok aneh itu pun segera bertanya kepada mereka berdua. Sosok ini bertanya, mengapa mereka berdua memiliki aroma keabadian Budayanti? Lalu adegan pun kembali ke benua Dou di mana Xiao Mansion pada saat ini kedatangan tamu. Xiao Yan seketika tercengang dan menatap ke arah Chaos Immortality karena ini berasal dari keluarga Warcraft. Xiao Yan pun bertanya-tanya mengapa Chaos Overlord dari keluarga Warcraft ini berkunjung ke Xiao Mansion. Chaos Immortality dengan cepat segera memperkenalkan kepada Xiao Yan bahwa Chaos Overlord ini adalah penguasa garis keturunan Chaos. Itu adalah ayah Chaos Immortality, Huo Kai Huang dan pemilik garis keturunan dari Piton Penelan Surga.
sebelum Chaos Immortality keluar ayahnya berulang kali meminta Chaos Immortality untuk mengiriminya pesan jika Xiao Yan telah keluar dari pelatihan. Pada akhirnya setelah keluar Chaos Immortality pun mengirimkan pesan kepada ayahnya, namun Chaos Immortality benar-benar tidak menyangka bahwa mereka benar-benar akan datang dengan begitu cepat. Mendengar hal itu Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa kepala keluarga Warcraft benar-benar datang ke Xiao Mansion secara langsung. Dengan begitu maka Xiao Mansion benar-benar akan dipenuhi dengan kemegahan. Pada saat ini benar-benar merupakan suatu kehormatan bagi Xiao Mansion. Akhirnya Xiao Yan memimpin semua orang untuk segera menuju ke gerbang. Xiao Yan Chaos Immortality, Nulong dan Long Yi pada saat ini segera melihat bahwa bukan hanya ada 2 orang dari keluarga Warcraft tetapi 3 orang, 2 orang yang berada di depan seorang pria dan seorang wanita. Jelas mereka adalah keluarga Warcraft, Chaos Overlord dan Huo Kai Huang. Terlihat jika Chaos Overlord bertubuh kekar dan berpenampilan agak mirip dengan Chaos Immortality. Selain itu ada juga tanduk tajam yang seukuran di bagian atas kepalanya. Sementara itu Huo Kai Huang memiliki sosok ramping dengan lekuk tubuh yang anggun. Wajahnya pada saat ini memiliki pesona dewasa yang mengagumkan. Pada pandangan pertama dirinya tidak berbeda dengan manusia biasa. Akan tetapi jika seseorang melihatnya lebih dekat akan terlihat bulu merah samar di dahinya di bawah sinar matahari. Sementara itu di belakang kedua orang ini ada seorang gadis yang berpakaian merah dan sangat cantik. Dirinya menatap ke arah Xiao Yan, Nulong dan Long Yi dengan mata yang berbinar dan ada garis merah samar di jaringan dahinya. Pada akhirnya Xiao Yan pun buru-buru menangkupkan tangannya untuk menyapa semua orang ini. Xiao Yan berkata bahwa kedua tertua telah di sini secara langsung dan Xiao Yan benar-benar terlambat menyapanya. Oleh karena itu mohon dimaafkan. Menanggapi hal itu Chaos Overlord pun pada saat ini segera menatap ke arah Xiao Yan dan berkata bahwa Xiao Yan terlalu sopan. Dirinya lanjut bertanya apakah ini adalah sosok Xiao Yan teman Chaos Immortality yang baru-baru ini menjadi terkenal. Benar saja apa yang dikatakan oleh Chaos Immortality bahwa Xiao Yan ini memang muda dan sangat tampan. Bersamaan dengan pertanyaan itu Doki di dalam tubuhnya pun pada saat ini berfluktuasi dan melihat kekuatan Xiao Yan. Seketika dirinya pun tersentak di tengah-tengah keterkejutan merasakan Xiao Yan berada di tahap bintang 7 Dodi. Di dalam hatinya dirinya pun bertanya-tanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Belum lama Xiao Yan keluar dari gua pembantaian berdarah tetapi Xiao Yan telah mencapai ketinggian seperti itu. Chaos Overlord pun menekan semua perasaan ini dan dirinya tidak bisa menahan rasa ingin tahu mengenai Xiao Yan. Sementara itu Huo Kai Huang adalah Dou di puncak bintang ke-7. Dirinya juga sedikit terkejut merasakan kekuatan Xiao Yan. Terlebih lagi melihat ekspresi dari Chaos Overlord. Akhirnya dirinya segera menyapa Xiao Yan dan tersenyum. Dirinya berkata bahwa Chaos Immortality sering menyebut Xiao Yan dan mengatakan bahwa Xiao Yan adalah saudara terbaiknya. Chaos Immortality mengatakan bahwa Xiao Yan adalah jenius paling berbakat yang tidak tertandingi yang pernah dirinya lihat. Awalnya dirinya tidak percaya tetapi sekarang dirinya bisa melihat dengan mata kakinya sendiri. Xiao Yan benar-benar sangat baik sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Chaos Immortality. Menanggapi hal itu Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum dan berkata bahwa pujian itu benar-benar terlalu berlebihan. Setelah itu Xiao Yan pun memandangi gadis berbaju merah yang berada di belakang keduanya. Xiao Yan merasa sedikit akrab seolah-olah dirinya pernah bertemu sebelumnya. Namun Xiao Yan pada saat ini bertanya-tanya di manakah Xiao Yan pernah melihatnya. Sementara itu melihat hal ini Huo Kai Huang memperkenalkan Xiao Yan kepada si gadis. Dirinya berkata bahwa ini adalah gadis kecil Huo Hong Er. Dirinya mendengar bahwa piton penelan surga telah muncul di benua Dodi. Oleh karena itu dirinya bersikeras untuk mengikutinya. Setelah diperkenalkan Huo Hong Er yang sedikit pemalu pun segera menyapa semuanya. Huo Hong Er ini adalah tipe orang yang benar-benar sangat ingin mengetahui segala hal. Pada akhirnya dirinya segera bertanya kepada Chaos Immortality, bukankah saudara Chaos Immortality sebelumnya mengatakan mereka ada 5 bersaudara? Mengapa pada saat ini hanya ada 4 di antara mereka?
Menanggapi hal itu Chaos Immortality pun tersenyum dan berkata bahwa dirinya pada saat ini benar-benar merindukan hantu bodoh bernama Jin Wu Chen ini. Setelah berbicara Chaos Immortality pun menoleh ke arah Xiao Yan. Setelah itu Chaos Immortality pun memperkenalkan satu persatu nama kelompok Xiao Yan kepada Huo Hong Er. Lalu pada akhirnya setelah pengenalan singkat ini semua orang pun segera beralih ke aula-aula untuk berpesta teh gelas yang ada di warung cabang Buderyanti yang melegenda.